login Airsofter kata Kak Radi. Oke, selamat datang di channel Hobi Induk. Yang pada hari ini kita akan unbox barang yang bener-bener baru saya beli. Nggak sponsor dari Otsuka, tapi itu jadi mampir bentar. Beli dari Checkstore Jogja ya, karena PSBB, tapi saya persiapan buat kelar PSBB langsung tukar. Tapi itu saya beli itu satu barang, itu Runcam. Oke, ini barang yang udah dibuka dari Checkstore-nya buat dites nyala apa enggak, tapi itu udah dites tadi. Terang aja, yang punya ada return policy ini di harga 2,3, jadi lumayan sakit. Sebenarnya ada dua versi Runcam nih buat airsoft, tapi ini Runcam setahu saya dulu pernah main multi rotor atau bisa disebut orang drone. Itu mereka sangat terkenal di kalangan multi rotor atau mungkin RC Racer. Kok RC Racer? Multi rotor racer atau gimana itu namanya. Tapi mereka mengeluarkan versi spesial, yaitu versi airsoft, yaitu Runcam 2 airsoft version di lensa 16 mm. Ada dua versi sebenarnya setahu saya, 16 mm sama 35 mm. Saya tadi ngomong sama Kak Aril kan, login Airsofter. Ya sorry Rat, itu apa namanya? 16 mm ya lensanya, lumayan agung focal length-nya. Dia lebih prefer 35. Tapi kalau katanya 16 mm cukup buat CQB. Tapi ya dipikir-pikir lagi udah saya nggak nembak 100 meter. Tapi ya itu sih. Mungkin kita bisa unbox aja dari sisi-sisi lainnya. Jadi itu saya udah kebuka. Jadi udah saya buka dulu bentar buat cek nyala apa enggak. Saya tadi langsung beli bukunya. Jadi ini yang kita dapat yaitu Runcam ya di lensa 16 mm. Housing ininya di bawah ini yang bisa kita tarik. Ini impresi pertama, belum review, sorry. Jadi tolong jangan langsung komen wah jelek kan, review jelek, tapi itu. Dan ini ada kayak kartu garansi apa gimana, ada shit. Tapi ya itu dari boxnya cuma itu doang. Bagusnya mereka pakai closed cell foam sepengetahuan saya, tapi itu. Oke. Di kameranya sendiri udah kepasang baterai kok nggak salah. Oh iya. Buat ngakses baterainya baterai Sun SD. Wow. Oke. Bisa lihat sini, ini buat SD, micro SD-nya. Masih pakai USB micro B. Iya, micro B kalau nggak salah. Bukan mini B, micro B yang kecil itu yang bisa dipakai HP. Tapi itu, ini baterainya. Baterai memang kecil, cuma segini. Tapi tanpa baterai ini sangat ringan. Nggak tahu berapa gram. Soalnya mereka memang desain awalnya memang desain buat drone multirotor, buat racer multirotor. Jadi, fungsinya memang pertama ringan. Saya dulu pernah balap pakai GoPro Hero 2 itu banyak multirotor yang pakai, tapi ya berat aja sih kalau kata saya. Tapi itu. Dan ini kalau kata saya nggak sebagus GoPro hinge-nya, tapi ya saya takut gampang rusak nih. Saya nggak tahu gampang rusak apa. Tapi itu membalikan lumayan gampang. Klik, selesai. Untuk nyala apa enggaknya? Ada ini. Tahan. Oh, wow. Oke, nyala. Coba kita nyalain wifi. Saya benar-benar pertama kali, tapi ya saya sesuai insting aja. Saya udah download aplikasi Runcam ya. Halo, connect your camera. Tapi itulah, pairingnya nanti aja. Tapi ya itu masih ada pembukanya. Kita buka dulu. Oke, ini lens protectornya dan aksesorisnya yang buat Runcam airsoft ini spesial dari Runcam lain, versi lain maksud saya. Yaitu aksesoris ya, yang saya lihat tadi lumayan banyak yang didapat. Yaitu apa aja? Ada beberapa kabel micro USB sama nggak tahu nih. Kabel kelihatannya buat FPV-nya, kalau seingat saya ini kata teman-teman multirotor saya. Tapi nggak tahu, sorry, udah lama gak main multirotor. Dan ini ada beberapa mounting buat scope. Kalau kalian pakai DSLR apa gimana, sama ada mounting buat Picatinny relay dipasang di bawah sini. Jadi itu untuk unboxnya mungkin itu aja. Untuk impresi pertama bentar ya, saya connect dulu. Oke, udah ketemu cara connect-nya. Pencet sekali aja tombol wifi-nya sampai blinking biru gitu. Password awalnya sampai 0. Runcam.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cuy. Oke, run cam next step. Oke, connect your camera. Sebenarnya pengen yang scope cam sih, yang scope yang 4K, tapi besok beli lagi lah. Tapi itu ingat lagi, saya nggak nembak 100 meter. Tapi itu coba pilih airsoft kamera run cam 2 AS. Connect your camera. Please update latest video for better user experience. Well, nggak mau. Wow, micro SDS undetected recording shooting sound. Oke. Tapi ya ini zoomnya lumayan, zoomnya lumayan jauh. Nggak tahu kalau di field gimana kalau penglihatannya, tapi ini dari biasa angle shooting kamera pindu. Sorry banget. Tapi itu yang didapat lumayan jauh. Bisa lihat itu mesin kopi saya. Oke. Baterai of the camera please and charge. Oke. Itu tipe 89. Sebentar, kelihatan nggak? Itu dia. Tipe 89-nya. Lumayan ngezoomnya lumayan, tapi lumayan getar juga sih. Karena tangan saya kelaparan gitu. Tapi itu settingannya, kalau pertama settingannya ya lumayan banyak di sini. Exposure, white balance ini penting dua ini kalau kalian main di tempat yang lumayan gelap, terutama yang di bisa main Neko di M7. Flip screen dan field of view FOV-nya, metering modenya saya kurang tahu metering mode. Nah, ini resolusinya. Oke, resolusinya ada 1. Kira 4K, tapi enggak, ini 1080 60 fps. Bitrate-nya 30 megabit/s. Tapi dia nggak nyampe 4K. Saya pakai ngerekam biasanya pakai kamera Sony E6300 di resolusi 270 kali 140. Saya biasa rekam biasa di standar 1440p. Jarang saya rekam di resolusi di bawah itu 1080. Saya berbeda jarang. Mungkin footage gameplaynya bakal saya downscale. Yang dari GoPro, sendiri saya setting 1440p di fps 144 fps 144 fps ya. Jadi biar bisa di slow mo, tapi ini cuma 1080 1920 saya 1080. Kalau kata saya kurang, tapi ya itu apa ya? Ada beberapa mode foto, video sama time lapse. Ada burst. Facebook. Ya itu. Ada burstnya, settingannya bisa 3 round burst, bisa time lapse, bisa foto, bisa video. Tapi kalau kata saya nggak dipakai yang versi foto sama time lapse. Kalau kata saya lebih prefer video. Nggak tahu, runcam airsoft nggak dioptimasi buat kegunaan, memang cuma satu buat ngerekam gameplay. Tapi ya itu. Tapi nggak tahu, karena mungkin 1080 mungkin ada positif negatifnya. 1080 biasanya bisa menghemat di resolusi 1080 pixel. Itu bisa pertama bisa ngirit baterai, sama bisa buat SD card yang 64 GB bisa kerasa panjang. Tapi itu baterai pertama mereka kecil. Biasanya saya lihat di brand Exploder dia pakai external power, jadi langsung disambungin ke itu. Untuk tips saja kalau kalian pakai external power yang kalian ngerekam sambil pakai power bank, saya rekomendasikan cabut baterai internalnya kalau pakai GoPro. Tapi nggak tahu ini bisa apa enggak, saya kurang tahu, nanti bakal saya coba di video berikutnya. Tapi itu, ini baru impresi pertama. Kalau kata saya kurang, terutama di resolusi videonya. Karena pertama cuma dapat 1080 pixel, nggak tahu. 1080 pixel 60 fps itu kalau kata saya bener-bener kurang. Kalau kata saya sekitar 1080 pixel tapi 144 fps itu yang lumayan bagus, sweet spot banget itu. Tapi kalau bener-bener sweet spot ya GoPro Hero 6 kalau nggak salah. I don't know. Saya sudah lupa. GoPro Hero saya yang bisa 2K atau 1440 pixel di FPS 144 fps dengan bitrate yang tinggi. Tapi itu aja. Tapi nggak usah nyetor bitrate. Nggak tahu ini bitrate apa nggak sampainya. Saya kurang paham 30 Mbps ini. Aduh, biasanya ini satuan buat rekaman buat megabit per second, mungkin bitrate, megabit rate mungkin. Tapi ya nggak tahu.
Itu mungkin settingannya, tapi itu bisa kita itu setting lagi auto record audio, loop recording, TV mode, power supply, frekuensi, wifi name, wifi password, wifi ya kita bisa ganti nama wifi nya sama ya itu aja. Runcam 2 airsoft version. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Mungkin perbandingannya lumayan langit dan bumi. Pertama, harga ini sangat mahal GoPro, tapi GoPro itu fokuskan buat di kepala, soalnya mereka punya settingan auto yang lumayan bagus kalau kata saya di tempat gelap, sama field of view lumayan lebar, baterai lumayan lah, sama kalau Runcam ini lebih ke zoomnya, terutama ini lensanya. Jadi ini bener-bener perbandingan yang lumayan gak adil, karena anggap aja ini khusus buat zooming, ini buat field of view. Tapi ada sih Runcam buat field of view yang lebar atau penggatan lebar. Kalau kata saya ya perbandingannya gak adil, di harga yang berbeda, di penggunaan yang berbeda kalau kata saya. Pertama ini dua lebih berat, ini fungsinya buat action yang lumayan menangkap secara lebar dengan ukuran sangat kecil, dengan bisa slow mo dan kawan-kawan, dan satu lagi buat zooming sama buat racing. Mungkin itu aja untuk impresi pertama. Settingannya lumayan so-so, tapi ya resolusinya buat saya gugur, tapi lumayan lah, mungkin bisa saya pakai di sebagai lensa cadangan, buat kamera cadangan. Mungkin saya lebih besok lagi mau beli yang zoom, tapi mengingat saya nggak pernah pakai optik, saya pakai pisir. Jadi ya itu, saya mungkin lebih masuk akal beli yang Runcam, tapi saya mungkin lebih pro 35 mm, soalnya zoomnya lebih kenceng. Tapi itu mungkin itu aja di video kali ini. Kalau kalian suka video kalian like, kalau nggak suka dislike nggak apa-apa. Kalau kalian suka konten Hobi Indo subscribe, tapi kalau nggak apa-apa, saya nggak bakal maksa kalian buat subscribe. Tapi kalau kalian suka konten saya, kalian tolong subscribe. Mungkin itu aja, sampai jumpa di video Hobi Indo berikutnya ya. Stay safe, mungkin bisa ketemu di field. Sampai jumpa di video Hobi Indo berikutnya. Bye.